Halo, Shalom saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Itu sebabnya pada hari ini, bersamaan dengan Euro 2020, doa yang tidak terjawab itu membuat hilangnya keinginan, juga konsekuensi yang menghancurkan, yang berakibat kehancuran keluarga, keruntuhan finansial, kehilangan harapan, dan bahkan kematian dini. Mengapa ya kok bisa begitu? Apa kesungguhan di dalam berdoa kurang? Sepertinya berdoa, tapi mungkin tidak berdoa dengan pengertian yang cukup. Kita perlu membutuhkan perspektif baru tentang dunia roh yang ingin kita pacu saat kita berdoa. Sepertinya tantangan atau pergumulan atau konflik yang kita hadapi bukanlah di medan perang sebagaimana opini masyarakat, tapi ini di sebuah ruang sidang pengadilan. Karena dalam hal ini, saudara, protokol medan perang benar-benar berbeda dari protokol ruang sidang. Artinya, perilaku kita di ruang sidang tidak sama seperti dengan perilaku kita di medan perang. Itu sangat tidak efektif. Kita tidak akan melihat hasil yang kita kejar. Jadi kita harus membedakan di mana kita berada, yaitu di alam roh saat kita berdoa. Inilah yang diajarkan tentang doa saat dia ditanyai dan dimintai oleh murid-muridnya dengan kesungguhan tentang berdoa. Dalam Matius 6 dan Lukas 11. Menanggapi hal ini, Yesus Tuhan melukiskan gambaran tentang apa yang terjadi di alam roh saat kita berdoa. Dan Yesus tidak pernah menempatkan doa di suatu medan perang. Inilah model peperangan rohani yang sama sekali berbeda dari yang telah kita tahu sebelumnya selama ini. Dia menggambarkan dengan kata-kata mengenai doa sebagai berikut. Pertama, seperti seorang anak yang mendekati seorang ayah demi hidup kita sendiri. Kita mendekati Bapa untuk kebutuhan kita sendiri. Berikut, seperti seorang teman yang mendekati seorang teman untuk kebutuhan orang lain. Yang ketiga, seperti seseorang mendekati hakim yang duduk di atas takhta saat kita berurusan dengan perlawanan musuh. Strategi iblis untuk menjauhkan kita dari apa yang Allah miliki untuk kita dan melalui kita adalah dengan mendakwamu dalam pengadilan surga. Fungsinya adalah suatu sosok hukum yang melawan kita. Wahyu 12:10 mengatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah melemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
Kata Yunani kategoros atau pendakwa itu berarti seorang penggugat di bidang hukum yang melawan seseorang di hadapan sidang majelis. Ini adalah kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan lawan wanita itu di Lukas 18. 1 Petrus 5:8 mengatakan, sadarilah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah kata 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kita memiliki lawan yang berusaha untuk menelan kita. Kata asli Yunani lawan adalah antidikos. Artinya pihak lawan dalam sebuah tuntutan hukum. Jelasnya, kita juga harus memahami di mana iblis mengerti bahwa pertempuran dan konflik itu adalah sesuatu yang legal. Nah, itu sebabnya jika kita mau doa-doa kerajaan kita terkabulkan, kita harus sadar bahwa kita harus menang di sidang surga terlebih dahulu. Pertarungan itu adalah pertempuran hukum, di mana kita membungkam si pendakwa yang telah membangun sebuah kasus untuk memegang wilayah kekuasaan. Nah, makanya kita mengambil darah Yesus dan menggunakan korbannya untuk menghapus setiap hak legal yang dimiliki iblis untuk melawan kita. Inilah suatu proses hukum di dunia roh. Dengan kita menyelesaikan proses tersebut, kita berbaris menuju medan perang dan menang di setiap saat. Itulah sebabnya Wahyu 19 ayat 11 memberi kita perintah yang Yesus sendiri gunakan untuk mencapai kehendaknya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yesus menghakimi itu adalah kegiatan peradilan. Dan kemudian dia berperang yang merupakan penaklukan atau menaklukkan. Begitu kita telah membungkam pendakwa dan musuh dan mendapatkan vonis dari hakim kita yang benar, maka kita maju ke medan perang dan menang, saudara. Dan itu memajukan kerajaan tersebut. Jadi Allah itu adalah Bapa kita, teman kita, dan juga Sang Hakim. Ia menghapus setiap hak legal yang dimiliki iblis untuk melawan kita, yang membuat doa-doa kerajaan kita terkabulkan. Karena di medan perang kita menang setiap saat. Mau menang, inilah yang diperlukan untuk kehidupan doa kita dan memajukan kerajaan Allah. Haleluya. Amin.